Baik. Oke, untuk materinya sebenarnya kalau adik-adik lihat mulai dari resep ya, tapi saya lanjut saja ke materi yang berikut ini yaitu bikin modul ya. Karena resep itu nanti bisa adik-adik latihan lah ya. Nah, untuk bikin modul perkuliahan atau materi perkuliahan yang berbasis Android menggunakan Android Studio ini, yang pertama yang pasti jalankan dulu Android Studio seperti ini ya. Kemudian kita klik pada bagian project, lalu pilih new project ya, pilih new project. Nah, untuk template-nya ini ya, template-nya ada Wear OS ya, Android TV. Kalau misalkan ada yang mau bikin untuk aplikasi Android TV ya, biasanya diinstal di Android TV ataupun di STB ya, set top box itu. Nah, jadi yang bisa diputar di TV itu, nah itu bisa kayak ini ya. Tapi untuk sementara kita masih lakukan latihan untuk smartphone dan tablet ya. Jadi pilih template-nya smartphone dan tablet, kemudian kita pilih saja untuk template-nya yaitu empty activity ya. Nah, empty activity, kemudian kita next. Kita namakan aplikasinya misalkan modul perkuliahan TI ya. Nah, ini nama package boleh adik-adik ubah sesuai yang diinginkan ya, tidak harus seperti ini. Jadi nama package itu sekali lagi harus unik ya. Kenapa? Karena nanti ketika ada update aplikasi atau pembaruan aplikasi, maka tidak perlu menginstal sebuah aplikasi yang baru. Tapi dia akan menimpa atau dia mengganti saja aplikasi yang sudah terinstall dengan nama package yang sama ya. Jadi kalau nama package-nya sama, maka dia menimpa saja yang lama ya. Jadi misalkan dari segi tampilan, contoh kita buat warna awalnya biru, kita mau ganti kuning misalkan. Nah, yang penting nama package-nya tetap sama, maka nanti ketika kita install aplikasi yang baru, dia cuma mengganti warna, tapi secara keseluruhan sama, ya tidak ada perubahan di dalam smartphone ya, lokasi simpannya masih sama ya. Tapi kalau package name-nya berbeda, maka dia menjadi sebuah aplikasi yang baru. Ini lokasi simpannya, ini nama package-nya, sekali lagi harus unik ya. Kemudian lokasi simpan kita defaultkan saja ya secara default, yaitu di Android Studio Project, kemudian di dalam folder modul perkuliahan TI. Bisa juga lakukan customize ya, atau pengaturan misalkan adik-adik mau simpan di folder mana ya, di drive D misalkan ya, bisa tinggal di browse, klik browse lalu tinggal tentukan lokasi simpannya. Untuk bahasa yang kita gunakan masih Java dulu ya, Java dulu, kemudian minimum SDK secara default biasanya mengikuti laptop ya, mengikuti laptop, dan biasanya default sih 5,0 ya, 5.0 ini atau lollipop. Atau dia misalkan mau menambahkan lebih tinggi ya berarti pengguna smartphone yang lama pun tidak bisa digunakan ya. Jadi yang minimal Android 5.0 yang bisa menginstal aplikasi kita, kira-kira gitu. Jadi kita bisa biarkan saja default ya. Kemudian kita klik finish ya. Jadi sudah ini nama aplikasi, kemudian nama package, lokasi simpan, bahasa yang kita gunakan. Kemudian kita klik finish saja. Kita tunggu Gradle aplikasinya. Biasanya saat awal membuat aplikasi atau project ya, nah itu biasanya agak lama. Dan memang sarannya adalah bikin aplikasi Android menggunakan Android Studio bagusnya adalah offline ya. Jadi koneksi internetnya mati. Tapi kebetulan ini kita online sehingga biarkan saja dia online ya. Tidak masalah gitu ya. Ya sementara Gradle ya. Di bawah sini ada proses Gradle-nya. Kita show tip saja. Nah, sambil menunggu Gradle aplikasinya, kita bisa persiapan untuk gambar yang tadi ada di materi, tinggal download ini ya. Di gambar-gambar ini di drawable. Sekali lagi, file gambar semua tersimpan di drawable. Tapi kalau file suara atau file video disimpan di RAW ya, RAW. Ini kita copy saja file drawable-nya.
Kita lihat lagi Android Studio. Sementara Gradle, sebaiknya ketika dia proses Gradle kita tunggu sampai selesai ya, biar tidak ada yang error saat kita mengutak-atik aplikasi seperti itu. Ini Pak, awal saya memang. bisa tanya, Kak. Nah, jadi setelah muncul seperti ini tidak ada lagi proses Gradle ya, atau proses upload library dan sebagainya. Nah, pasti secara default dia akan munculkan layoutnya adalah activity main XML ya, dan file Java. Nah, kita kopikan dulu file gambar tadi ya, drawable yang sudah kita download ke posisinya di project kita ya, di C, kemudian user, kemudian nama laptop, Android Studio Project, kemudian di modul perkuliahan TI ya, app, src, main, res, drawable. Kita pastikan ke sini ya. Jadi gambar tetap ada di dalam folder drawable. Nah, kemudian kita mau buat supaya mudah materinya lebih ringan juga, kita convert file PDF ya ke bentuk HTML ya. Ini bisa adik-adik gunakan yang online ya, convert PDF to HTML yang online boleh ya. Jadi pakai apa saja bisa. Jadi kita convert ke dalam bentuk HTML seperti ini, kita kopikan ya. Kita kopikan filenya, kemudian kita tambahkan ke folder aset. Nah, folder aset di Android Studio ya, Android Studio Project ini kita buat di dalam main ya. Jadi di dalam folder main ini kita buat folder baru, kita namakan dia assets. Jadi ASSETS ya, assets. Nah, ini di dalam folder main seperti ini. Kemudian kita double klik dan kita pastikan materinya seperti ini. Nah, materi yang kita atau nama materi atau nama file ya, nama file HTML-nya diusahakan tidak boleh ada spasi supaya nanti ketika baca dari Java lebih mudah ya. Jadi misalkan kalau ada spasi, kita bisa misalkan hilangkan spasinya seperti ini juga bisa ya, atau kita pakai underscore seperti ini juga bisa seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang ini ya, nah ini ada adanya di app src dalam folder main, buatlah assets ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk main activity-nya ini ya, atau main launcher-nya ya, main utamanya ini saat aplikasi jalan kita akan buat sebagai sebuah splash screen ya. Jadi kita jadikan dia sebagai splash screen. Jadi hello world ini kita akan ubah ya. Jadi kita ke bagian split ya supaya lebih mudah. Nah, ini kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Oke, supaya bisa utak-atik lah ya, kira-kira gitu. Kemudian Android Studio, Android titik ganda background ya. Nah, backgroundnya kita pilih BG saja ya. Kita lihat di coding sini bisa ya, supaya tidak salah ya, supaya tidak banyak perubahan lah. Oh, splash ternyata ya, drawable splash. Nah, kita ganti aja drawable splash ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah progress bar ya. Nah, kita copy saja lebih mudah ya, biar lebih hemat waktu juga kalau kita ketik atau panjang ya. Nah, jadi kita tambahkan sebuah progress bar ya. Kemudian ini kita tambahkan ya, progress bar ini kita ubah backgroundnya dan juga layoutnya seperti itu. Oke, sehingga tampilannya muncul ini ya, itu adalah splash screen contoh. Kemudian kita akan buat sebuah thread ya, coding thread untuk menjalankan splash screen-nya. Jadi kita kopikan saja ya barisan thread ini yang saya beri coding warna merah ini ya, lebih mudah. Nah, ke bagian kelas di bawah layout. Di bawah layout kita enter ya, seperti ini. Kita tambahkan with get intent ya, caranya tinggal yang merah-merah seperti ini ya, tinggal klik lalu alt enter. Nah, secara otomatis dia akan
mengimport widget intent pada bagian atas, ya. Nah, di sini coding ini maksudnya ini kelebihan 1 tutup huruf ya. Nah, di sini maksudnya adalah tampilan ini atau kelas main activity atau tampilan ini ya, tampilan activity main ini akan tampil selama 3 detik ya. Kalau 3000 di sini maksudnya adalah 3 detik. Jadi kalau semakin lama ya tinggal diganti ya, mau 5 detik tinggal tulis 5000 seperti itu. Jadi dia akan tampil selama 3 detik, kemudian akan proses intent ya atau perpindahan kelas dari main activity, kelas ini main activity ke kelas baru atau activity baru namanya menu utama. Nah, jadi kita akan buat activity baru namanya menu utama. Jadi tinggal klik kanan di package home dot ini ya, tinggal klik kanan. Kemudian pilih new activity, pilih empty activity. Oke. Kita namakan nama activity-nya harus sesuai dengan yang kita tambahkan sini ya. Jadi kalau kita ubah di sini misalkan menu utama atau home, misalkan di sini juga seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan saja, kita samakan saja. Harus perhatikan juga huruf besar kecilnya ya. Jadi kalau M besar, U-nya besar juga seperti itu ya. Oke, kita klik finish. Dan kita tunggu proses Gradle untuk menambahkan activity itu. Ini supaya tidak error ya. Jadi 3 detik tampilan ini muncul, kemudian diganti dengan menu utama. Oke, kita akan buat tampilan di menu utama ini, kita pakai coding yang sudah ada saja ya, berlebih cepat juga ya. Nah, kita ubah, kita ke bagian split dulu, split supaya mudah. Nah, kita ubah bagian layoutnya menjadi scroll view. Ini maksudnya apa? Supaya kita bisa scroll tampilan ini ya, tampilan layar smartphone itu bisa kita geser turun ya, turun misalkan naik ini supaya ketika ada tulisannya panjang ke bawah masih bisa terbaca. Oke, kita sudah ganti scrollnya, kita ganti backgroundnya, scroll with titik ganda background. Oke, kita gunakan yang PG ya, PG ya. Oke, nah di dalam scroll view ini, jadi yang di scroll adalah di atas ini ya, adalah nanti kita buat sebuah layout baru seperti itu ya, tampilan layout misalkan relative layout yang di atas ini yang akan kita scroll sebenarnya ya. Jadi yang di scroll adalah layout tambahan kita di sini. Jadi kita tambahkan ini aja, ini ya layout ini kita pastikan saja semua. Oke, kita copy. Jadi sama saja sih prosesnya ya, codingnya cuman sama, cuman paling berbeda-beda letak tulisan ya. Nama ID pasti, oke, nama ID berbeda, nama teksnya berbeda ya, sama lokasinya ya. Ini contoh yang button 14, ini contoh pertemuan 14 ini ada di bawah button di samping kanan button 7 ya, di bawah di samping kanan button 7 oke dia cuma di samping kanan ya, tapi kalau misalnya kita mau menambahkan di bawah button 13 boleh ya. Jadi layout apa namanya, bottom of ya, layout bottom, tinggal masukkan ID-nya ya. Tetapi kalau misalkan di sini samping kanan juga boleh. Nah, ini ketika kita lihat tulisannya agak kecil ya. Nah, ini bisa kita ubah karena saya naruh di sini height-nya ya. Untuk setiap button itu 30 dp. Nah, kalau 30 dp terlalu kecil, kita ganti saja dengan wrap content ya. Biar langsung dia mengikuti dengan besar atau tinggi tulisan itu. Kita kasih wrap content saja untuk height-nya ya. Konten, kemudian untuk yang seterusnya ini ya. Button 3 juga. Konten. Kemudian ini juga kita ganti. Kemudian kita buat saja ya, ini cepat saja. Jadi kita ubah yang tinggi saja ya, karena lebarnya sudah mengikuti
wrap konten ya, sudah sesuai dengan konten. Jadi dia akan menyesuaikan dengan lebar dan tinggi konten seperti itu, atau teks yang kita masukkan. Oke, ini kita ganti dengan wrap konten. Oke, sudah semua. Kalau memang misalkan dia agak besar seperti ini ya, kita bisa geser sedikit saja ya teksnya ini, biar nanti untuk posisi bisa diatur setelah ini ya. Jadi memang kalau desain yang lama dari desain itu adalah atur-aturnya lah kira-kira seperti itu ya. Konten ya. Oke, kita geser seperti ini ya. Bisa diatur lah ya. Nanti setelah ini kalau kurang rata tinggal adik-adik bisa atur lagi ya. Itu. Jadi kita sudah ada 14 button yang kita masukkan di menu utama ini ya, untuk mengklik. Jadi ketika ya 3 detik tampil ini ya, 3 detik ini tampil, kemudian dia masuk ke menu utama. Nah, kalau kita klik pertemuan 1, maka dia akan membuka materi pertemuan 1 yang bentuknya adalah HTML ini ya, yang ada di aset. Jadi kita masih offline ya, materinya HTML-nya bentuk offline. Nah, caranya kita ke bagian menu utama. Oke, jadi sudah desain, kemudian kita ke bagian menu utama. Nah, di menu utama ini codingnya sebenarnya sama saja ya, antara button 1, 2, 3 dan seterusnya ini codingnya sama. Jadi kita copy dari yang button 1 ini sampai di semikolon saja ya. Ini oke. Kemudian kita pastikan di bawah layout ya. Kita pastikan di bawah layout. Nah, untuk button-button ini ya tinggal kita import widgetnya ya. Jadi tinggal klik di tulisan button, kemudian tekan Alt ya, ada tulisan itu Alt plus Enter. Nanti dia otomatis menambahkan widget button di atas. View juga demikian ya, dan intent. Seperti itu ya. Nah, ini jadi ketika button pertemuan 1 kita identifikasi namanya, misalkan pertemuan 1 diklik, dia baca dari apa? Dari ID button. Jadi ID yang di sini adalah berdasarkan ID yang kita tulis di layout. Nah, di sini ID pertemuan 1 ini, button pertemuan 1 ID-nya adalah button ya, sehingga di sini kita tulis ID button. Nah, jika ID button atau pertemuan 1 ini kita identifikasi sebagai button pertemuan 1 diklik, maka dia akan membuka proses intentnya atau berpindah ke kelas atau activity pertemuan 1. Nah, maka kita akan buat activity baru namanya pertemuan 1.class ya. Jadi caranya sekali lagi klik kanan di package, new, kemudian pilih activity dan pilih empty activity. Nah, kita namakan, sesuaikan saja dengan ini ya. Namanya adalah pertemuan underscore 1. Ini kita klik finish. Oke, sehingga ini sudah tidak error. Oke. Nah, ini masih, kalau misalkan error seperti ini kita biarkan saja ya, karena dia sementara proses Gradle sebenarnya di bawah sini untuk kelengkapan library-nya, sehingga kalau sudah beres baru langsung dia hilang ya. Nah, jadi kalau kita klik button 1 pada menu utama, dia akan beralih ke sini ya, dia menjalankan kelas atau activity pertemuan 1, sehingga dia akan membuka kelas yang ini ya, dia menjalankan kelas pertemuan 1 ini. Nah, kelas pertemuan 1 menampilkan layout ini, activity pertemuan 1. Nah, kita akan desain tampilan ini. Kita desain yang gampang karena tadi kita punya filenya adalah bentuk HTML, maka kita akan menggunakan web view ya. Nah, jadi kita untuk layout kita ganti dengan relative layout saja ya. Relative layout. Oke, kemudian kita lewatkan saja. Nah, ini dia, kita ngambil web view ya. Kita ngambil bagian yang web view saja. Jadi kita tinggal tambahkan di sini. Oke. Jadi
tampilan ini adalah tampilan web view. Oke. Bisa menyesuaikan ya. Dengan ID-nya adalah WebKit. Oke, jadi kita punya tampilan di pertemuan 1. Ketika materi pertemuan 1 itu kita klik, maka dia sistem adalah web view, dia membuka file ini dalam bentuk web view ya. Nah, tampilan kelasnya atau file yang akan dipanggil itu kita ketiknya atau tulisnya di kelasnya. Nah, di kelas kita tinggal buka di bawah sini ya. Nah, kita tinggal kopikan ini saja. Baris coding ini kita taruh di mana? Di bawah layout. Bawah layoutnya pastikan. Nah, untuk web view kita tinggal alt enter ya untuk menambahkan widget web view di atas. Nah, di sini dia adalah sistemnya web view, oke, dengan ID-nya WebKit yang akan kita tampilkan di ID WebKit. ID WebKit ini berdasarkan ID yang kita tulis di layout ya. Jadi kalau di sini namanya adalah WebKit 1 contoh, maka di sini juga kita ganti dengan WebKit 1 karena WebKit 1 ini akan menampilkan atau yang di dalam ID ini ya, di dalam ID tampilan WebKit ini ya akan di-load file atau ditampilkan file yang mana file yang berada di Android Asset kemudian di pertemuan 1. Nah, ini dia file pertemuan 1 ini ya. Nah, yang paling penting juga kita harus lihat bahwa file kita ini tipenya apa ya. Nah, ini kita bisa klik kanan di file yang ada di aset itu. Kemudian kita properties ya. Nah, dan kita lihat di sini dia filenya adalah .htm ya, bukan HTML. Contoh ya. Jadi kalau .html ya kita pakai HTML. Kita dotnya ini kebetulan pakai HTML saja contoh. Jadi kita tinggal hilangkan ini saja ya. Nama filenya harus sama ya. Tulisan semua bentuknya ini harus sama dengan yang ada di aset ya. Ini pertemuan 1. Oke. Nah, ini juga tampil seperti itu. Oke ya, nama filenya harus sama. Nah, kemudian ini sudah ya untuk button 1 kita coba jalankan dulu. Nah, untuk mengganti icon karena tadi sudah kita masukkan ikonnya sekalian, maka untuk mengganti icon kita tinggal arahkan di buka Android Manifest ya, Android Manifest XML. Nah, kemudian di sini ada Android icon. Nah, ini tadi gambar kita adalah disimpan di drawable. Jadi lokasi ini akan kita ganti dengan drawable. Misalkan kalau ada filenya sudah ada, nah maka kita tinggal pilih icon. Contoh ya. Di sini di pada bagian baris coding bawah ini ada main launcher. Nah, main launchernya adalah main activity sehingga ketika aplikasi pertama kali dijalankan pasti menjalankan kelas main activity ya, yaitu menampilkan splash screen. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ganti dengan main utamanya sebagai main launcher atau tampilan pertama kali aplikasi jalan tampil menu utama, maka menu utama ini kita tinggal tukar tempat saja dengan main activity. Jadi kita bisa atur kelas mana yang akan jalan tampil duluan, misalkan ya. Jadi secara default di sini dia akan ngambil main activity sebagai main launcher dan tadi juga kita sudah buat main activity ini sebagai sebuah splash screen sehingga kita biarkan saja ya. Oke, kalau sudah kita coba build APK-nya ya. Kita klik build bundle, kemudian pilih build APK. Kita tunggu proses build APK di sini ya. Biasanya awal saja yang lama ya, karena dia akan membuat library dan segala macam ya, convert itu. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah buka seperti ini, kemudian kita sudah utak-atik lagi, nah, maka ketika kita build APK sudah tidak lama ya, tidak terlalu lama lah. Kita tunggu proses build-nya.
masih jalan ya, di Gradle. Oke, kalau ada pemberitahuan seperti ini maka proses build APK-nya sukses ya. Tinggal kita klik locate untuk membuka lokasi APK-nya. Nah, ini dia. Lokasinya sudah dibuka ya. Secara default namanya adalah app debug ya. Kita bisa rename, ganti namanya ya, itu bebas. Nah, ini kita tinggal drag ke Nox Player. Oke, tadi kita sudah klik pada Android Studio-nya untuk lokasi ya, tinggal adik-adik klik di sini locate. Nah, nanti dia muncul folder file APK-nya, kemudian tinggal boleh double klik ya ketika sudah atur untuk buka file IP APK-nya ke Nox Player seperti ini ya. Nah, kalau memang belum tidak ada masalah. Nah, kenapa Nox Player? Karena pertama dia mungkin lebih ringan menurut saya ya. Nah, dia emulator yang ringan sudah ya, ringan saja. Kemudian sebelum kita install ke smartphone ya kita bisa lihat lagi ya tampilannya bagaimana di emulator ya. Nah, tinggal mau diinstal ke emulator sama saja dengan ke smartphone, tinggal install ya. Nah, kita tinggal drag app debug ini ya, taruh ke emulator Nox Player seperti ini sampai tulisan copy seperti ini, kita lepaskan. Ini cuma drag drop saja. Nah, kita tunggu proses install aplikasinya di sini. Oke, ini dia sementara proses install. Kita tunggu sampai pemberitahuan seperti ini bahwa berhasil install. Nah, kita klik modul perkuliahan itu ya, klik ikonnya. Nah, ini dia, pasti yang pertama tampil adalah ini, tinggal kita sesuaikan ya. Ini karena emulatornya punya ukuran mungkin berbeda dengan di Android Studio ya, sehingga bisa nanti mungkin tampilannya tidak sama. Tapi kalau kita atur pada saat di sini ya, di main activity sini ya, activity main ini kita atur untuk misalkan ke desainnya ya, lihat mau ukuran berapa pixel gitu ya. Nah, ini kita bisa atur juga di Nox Player, itu bisa nanti diatur saja. Untuk ini sudah tampil menu utamanya ya. Kalau di pertemuan 2 dan seterusnya kita belum buat apapun sehingga dia tidak terbuka ya filenya. Nah, kita masuk ke pertemuan 1 yang tadi sudah kita buat, kita coba apakah tampil materinya atau tidak ya. Nah, di pertemuan 1, nah ini sudah ya, berarti sudah tampilannya sudah benar ya, filenya sudah benar. Ini untuk prosesnya ketika misalkan tulisannya tidak terlalu kelihatan harus geser-geser ya, ini kita bisa lakukan rotate ke landscape misalkan ya, seperti itu. Jadi ini bisa utak-atik karena kita tidak menambahkan CSS ke dalam file HTML kita ya, sehingga dia tidak responsif. Ini contoh saja. Jadi sudah pertemuan satunya sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita coba buat untuk pertemuan 2 dan 3 contoh ya. Nah, untuk pertemuan 2 dan 3 itu kita tinggal copy saja ya. Kita buat ke menu utama, kita kopikan button 1 sampai di semikolon seperti ini ya. Kita enter, kita pastikan, kemudian kita ganti ya ID-nya atau identifikasinya. Jika pertemuan 2 diklik, maka atau dia ngambil dari ID mana ya. Nah, di menu utama sini, nah, di ID-nya adalah button 2, sehingga di menu utama kelasnya juga button 2. Nah, ini ketika kita klik button 2, maka dia proses intent ke kelas mana ya. Nah, ini kita buat pertemuan 2. Sehingga nanti di activity-nya kita tambahkan activity pertemuan 2 ya. Tinggal klik kanan di package, new, kemudian activity, pilih empty activity. Kita namakan dia pertemuan underscore 2. Kita klik finish ya.
Kita klik finish, kita tunggu Gradle-nya. Oke, ini sudah beres. Nah, di pertemuan 2 kita masih gunakan web view ya, supaya mudah. Nah, kita tinggal ngambil codingnya ya. Web view pada layoutnya, nah, kita pindahkan ke sini. Kita klik split ya, kita tambahkan di bawah sini. Kemudian untuk layoutnya kita ganti misalkan relatif layoutnya, layout ya, ID-nya boleh sama ya, karena berbeda tampilan ya, berbeda filenya, sehingga bisa ID-nya sama, WebKit juga. Nah, kita ngambil dari kelasnya ini juga ya, kita copy saja untuk Java-nya, kemudian kita pastikan ke bawah yang bagian layout. Nah, kita ganti tadi nama filenya adalah pertemuan 2. Sekali lagi, kalau di coding Java asetnya tidak ada S ya, aset saja. Sedangkan kalau di folder kita pakai tambah S jadi assets ya. Sedangkan di coding tidak pakai S ya. Itu jadi Android asset saja lalu nama filenya. Pertemuan 2 sudah beres. Misalkan kita tambah untuk pertemuan 3 ya. Misalkan kita buat 3 pertemuan saja. Nah, ini kita copy, kita pastikan ke bawah sini, kita ganti identifikasi variabel, kita namakan misalkan untuk pertemuan 3, dia ID-nya adalah button 3. Contoh kalau misalkan di kelas ini ya, di layoutnya, nah kita namakan dia adalah button 3 ya. Nah, teksnya juga pertemuan 3 gitu ya. Nah, oke, dia sudah oke. Nah, button 3 ID-nya kita ganti activity-nya ke pertemuan 3. Sehingga kita buat lagi sebuah activity baru. Caranya klik kanan di package, new, activity, pilih empty activity. Kita namakan pertemuan underscore 3 ya. Kita sesuaikan namanya dengan yang tadi kita buat di sini ya. Oke, kalau sudah, nah untuk layoutnya kita gunakan web view saja, masih web view ya, karena filenya semua adalah HTML ya atau web. Nah, ini kita ke bagian split, kita bisa ubah layoutnya ya. Sebenarnya layoutnya boleh kita biarkan saja, constraint juga tidak ada masalah ya. Kita ganti saja lah ya dengan relatif layout saja. Oke, kemudian di kelasnya ini kita ngambil coding yang sama saja ya. Kemudian kita ke bagian kelas ini, di bawah layoutnya kita pastikan, lalu nama filenya kita ganti dengan pertemuan 3 sesuai yang ada di assets ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lakukan build APK ya. Jadi klik build bundle, kemudian build APK. Dan kita tunggu proses untuk membuat membuat aplikasi APK-nya ya, convert APK-nya, tunggu sampai muncul pemberitahuan sukses. Kita tinggal klik locate ya, dan secara otomatis dia membuka folder di mana APK-nya tersimpan. Kita tinggal drag drop ke emulator. Nah, seperti ini sukses ya, APK-nya sukses. Kita klik locate, kita minimize ini saja. Nah, ini dia folder APK-nya ya, file APK-nya. Secara otomatis dia menimpa yang lama ya, karena package-nya sama ya, nama package-nya sama. Oke, kalau sudah kita coba install lagi ke sini ya, di yang debug ini. Alami ya. Nah, kita tinggal tarik ya, klik drag drop ini, klik tarik ke arah emulatornya, dan dia akan lakukan install ulang di sini seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai pemberitahuan berhasil install ya. Oke, sudah kayaknya ya. Kita coba jalankan modul perkuliahannya, klik icon. Oke, dia sementara 3 detik ya untuk splash screen-nya muncul seperti ini. Boleh kita klik pertemuan 2 ya. Nah, ini sudah nanti muncul materi untuk pertemuan 2, contoh seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita back lagi, pertemuan 4 belum ada ya.
Jadi kalau kita klik tidak terjadi apapun. Nah, dan kalau kita klik pertemuan 3 berarti sudah ada materinya tadi, sudah dimasukkan. Nah, ini sudah ada ya. Seperti itu. Jadi bisa ditambahkan sampai pertemuan semua materi ya. Nah, ini kalau cuman tentang satu materi perkuliahan. Tapi kalau misalkan ada beberapa materi perkuliahan, nah bisa kita modifikasi. Jadi ketika materi perkuliahan semester 4 contoh ya, atau semester 5. Nah, ada button mata kuliahnya, misalkan game mobile, teknologi mobile. Nah, di dalam game mobile ketika kita klik muncul pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tinggal pilih materinya, klik. Nah, muncul lagi untuk materi pertemuan itu. Seperti itu. Jadi untuk yang lain ya, untuk pertemuan yang lain bisa adik-adik lakukan dengan cara yang sama ya. Ini contohnya space screen, kemudian ini utamanya ya. Kemudian ini ada materi pertemuan ketika kita klik pertemuan 1, misalkan masuk pertemuan 5 dan seterusnya ya. Nah, ini bisa codingnya sama, sudah saya buatkan juga ya. Ini kalau user information internet. Jadi kalau memang tidak ada masalah tadi ya sebetulnya, karena mungkin Android CB terbaru sudah otomatis mungkin ya. Tapi biasanya memang harus menambahkan user permission internet di sini meskipun kita tidak menggunakan internet, tapi ketika kita menggunakan WebView biasanya permission internet digunakan ya. Seperti itu. Ini tinggal gampang saja kalau misalnya mau menambahkan, tinggal buka users permission kemudian internet ya untuk ulang ya. Biasanya dia langsung users permission internet seperti ini, jadi langsung dia muncul ya. Contoh saja untuk membuat aplikasi pembelajaran atau perkuliahan, modul perkuliahan dengan Android Studio.